datang dan selamat datang kembali. Ini video udah lama banget kita nggak upload di YouTube dan akhirnya setelah sekian lamanya kita aktif lagi. Nah, buat video pertama ini aku udah bikin polling di Instagram dan polling, maksudnya question box, dan kalian udah ngirimin pertanyaan di sana. Jadi aku udah komen pertanyaannya, sebenarnya aku bilang sih 5 ya, tapi aku lihat pertanyaan ada beberapa yang seru, jadi aku pengen masukin juga ke sana. Kayaknya kita bakal jawab mungkin 6 atau 7, tapi we'll see lah ya. Kalau gitu supaya nggak lama-lama kita langsung aja cek pertanyaan pertamanya. Dari Kak Astalini. Kak, aku belum paham. Kalau gitu ayo kita bahas dulu sedikit. Jadi kenalin, aku Mikaela sebagai project manager dari Filosofut Indonesia. Aku bukan hanya content creator dan influencer, tapi aku juga mengatur project di sana. Project itu maksudnya apa? Project itu kalau di sekolah kita sering sebutnya sebagai program kerja. Nah, itu kayak yang ada di organisasi. Itu adalah peran dari project manager. Nah, apa aja project? Ada kucing btw. Apa aja project yang ada di Filosofut? Kalian tahu nggak sih? Bahkan sosmed yang kalian lihat di Filosofut, Instagramnya aku, dan juga ada di Vlog Project, itu semua adalah bagian dari project yang aku pegang. Tapi bukan cuma sosmed aja, di dalam-dalamnya juga ada beberapa program lain, kayak misalnya ada kelas online, konsultasi gizi, bahkan yang relate dengan internship ada sebagian yang aku pegang juga. Nah, tapi kayak yang gede-gede nih, misalnya partnership antara Filosofut dengan Halal Fair di bulan Desember kemarin, itu juga aku jadi bagiannya. Plus kita juga ada upcoming project, tapi kayaknya bakal aku bicarain nanti aja. Pertanyaan kedua, dari KNTRVBS_. Apa goalsnya dari Filosofut khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya? Ini kita ngebicarain soal value yang dipegang ya. Jadi untuk mengenalkan teman-teman lagi nih ke Filosofut, Filosofut itu adalah platform edukasi terkait dengan kesehatan secara umum atau holistic wellness. Jadi ini bukan cuma tentang makanan dan juga gizi, alias aku sebagai ahli gizi, makanya kenapa munculnya tentang gizi terus, tapi juga ngebahas soal hal yang berkaitan dengan medis, bahkan psikologi. Target untuk masyarakat pada umumnya itu adalah kita pengen semua individu itu bisa sehat dari segala aspek, karena antara emosional dengan makanan itu berkaitan, makanan ke emosional sendiri itu juga berkaitan, makanan ke kesehatan juga berkaitan, dan kesehatan ke emosional pun juga bisa berkaitan. Jadi semua lingkup istilahnya kalian bisa temuin di Filosofut. Ini kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga dari Kahikari Arif. Bagaimana bisa sampai masuk ke dalam TV nasional? Nah, ini kayaknya agak sedikit story time. Jadi kalian kalau mau menyiapkan ada beverages atau minuman, monggo banget. Oke, ini sebenarnya tawaran tiba-tiba banget masuknya. Pas di bulan Desember, awal Desember BTW, itu kita aktif di partnership bersama dengan Halal Fair. Setelah itu kita ngejalanin program, salah satunya adalah konten alias social media. Nah, konten itu ternyata hasilnya benar-benar bagus. Sampai ratusan ribu reach-nya, bahkan ada yang jutaan. Pas di akhir Desember, kita dapat kontak dari Trans7. Awalnya sebenarnya bingung ya, kok bisa? Nah, setelah ngobrol dengan krunya, ternyata di antara mereka-mereka itu ada yang pernah ngelihat konten dari akun aku, yaitu Mikaela Tuaya. Dan karena waktu itu memang lagi naik banget hasil kontennya, makanya mereka coba approach ke tim Filosofut. Akhirnya kita di-invite dan kita masuk ke dalam program mereka. Next question dari Kak Ak5.SYMWL_. Kak, bisa buat aku kurus nggak? Bisa, silahkan hubungi Minfil, nomor WhatsApp-nya ada di sini. Next question dari Kak Bila_Ramadhani29. Program diet khusus Filosofut, Kak? Aku kurang paham sih sebenarnya pertanyaannya seperti apa, karena ini pendek banget. Tapi program khusus yang ada di dalam Filosofut sebenarnya ada beberapa pilihan. Ada yang tipenya itu hanya monitoring sekali aja, atau misalnya hanya sekali pertemuan, alias kayak konsultasi gizi. Atau kalian juga bisa belajar tentang ilmu-ilmunya alias dari kelas online. Dan ini juga bisa 1 kali pertemuan, atau misalnya ada pilihan beberapa kali pertemuan. Terus ada juga yang tipenya bisa dimonitoring. Jadi ini dalam 3 bulan, atau sebenarnya durasinya bisa pilih sih. Tapi di sana kalian bakal dievaluasi per bulannya, dapat kesempatan buat chat, dan juga bisa tanya-tanya terus kalau kalian ada pertanyaan tiba-tiba kayak, Kak, aku pengen makan nih, aku boleh nggak makan? Nah, itu supaya nggak gagal atau supaya nggak berantakan lah program dietnya, kalian bisa konsultasiin ke ahli gizi kita. Plus gara-gara kita monitoring, jadi di sini harapannya kita mengutamakan kedisiplinan dan juga konsistensi. Jadi kalian itu bisa berasa lebih produktif juga sambil ngejalanin si diet dan nggak bergantung ke produk makanan. Karena kita benar-benar mau utamain ada makanan alami, bukan kalian fokus ke makanan cepat saji. Ya pokoknya mix and match lah ya, cuma yang penting kalian tahu apa pilihan makan kalian. Aku sejujurnya nggak tahu ini pertanyaan keberapa, cuma yang ini nanya, stroberinya beli di mana Kak? Kayaknya ini dari story yang aku upload ya. Itu
sebenarnya agak OOT ya. Cuma ini adalah project baru lagi. Tungguin informasi lengkapnya dari antara Instagram aku atau enggak Filosofut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Aufa Andaivan. Adakah project tentang gizi untuk anak usia dini, Kak? Nah, sebenarnya project untuk anak usia dini yang dikhususkan banget itu sebenarnya belum ada. Tapi kita pernah nih ada pas lagi di zaman-zaman bulan puasa. Jadi pas bulan puasa itu kita ada kayak misalnya bukber, terus habis itu bagi-bagi makanan juga yang seperti itu. Dan sebenarnya BTW juga kita mau ada project khusus untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya ini masih akan lihat ya seperti apa ke depannya karena ini tentang kayak keputusan bisnis, gimana kondisi lokasi dan lain sebagainya. Jadi ya kita akan lihat dan bismillah aja semoga bisa lancar. Kalau misalnya itu udah mau publish atau nanti udah publish itu bakal disampaikan juga lewat Instagramnya akun aku atau enggak akun Filosofut dan juga bisa jadi dimasukin ke dalam YouTube ini. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir deh. Gimana bisa profit? Nah, cara profitnya itu adalah dengan ya, jadi begitulah caranya. Ya, jadi sebenarnya semua project itu kita lagi jalanin dan juga bakal ada upcoming project besar. Harapannya kalian bisa ngikutin dan stay tune terus. Dan itulah kenapa kita juga sosmed lumayan aktif lagi nih semuanya sekarang, bukan cuma dari Instagramnya aku. Jadi kalian bisa ikutin update-nya dari Instagramnya Filosofut, dari YouTube ini juga Filosofut, sama pokoknya ada ya yang lain-lainnya lah pokoknya. Nanti informasi lengkapnya bakal lebih banyak di-share dari sosial media berbagai macamnya juga. Ya udah kalau gitu itu dulu aja untuk video hari ini. Semoga kalian gak bosen-bosen nontonin video kita dan juga kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.